فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Kepada 72 keluarga, 70 keluarganya mendapatkan para bidadari. Allah ceritakan detail. Tapi pahala bagi orang yang sabar, Allah tidak sampaikan. Saking besarnya pahala orang yang sabar, Allah rahasiakan itu supaya kita terpacu secara terus menerus dalam kehidupan kita untuk bersabar. Inilah yang menjadikan kita juga mengetahui selama ini orang itu mengerti tentang sabar itu hanya dalam perkara ujian dan musibah. Jadi kalau kemudian kita mengenal arti sabar, selalu kita kemudian hanya mengenal sabar itu cuma satu, yaitu ketika mendapatkan ujian. Ketika tiba-tiba ibu antum meninggal dunia, ketika tiba-tiba usaha antum bangkrut, ketika tiba-tiba antum mendapatkan sesuatu yang tidak pernah antum bayangkan, maka di situ kita mengenal arti sabar. Padahal kemudian kalau kita perhatikan di dalam kitab yang disampaikan oleh para ulama dari para salafus salih, sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilatu A'malil Qulub, diterangkan sabar itu bukan hanya dalam ujian dan musibah. Justru sabar dalam ujian dan musibah itu merupakan sabar yang paling rendah kualitasnya dan paling kecil pahalanya. Karena ternyata sabar itu terbagi menjadi 3. Ya. Pertama, itu kedudukan yang paling besar daripada yang kedua. Dan yang kedua itu lebih besar daripada pahala sabar yang ketiga. Apa itu sabar? Dalam pembagiannya sebagaimana yang disampaikan oleh para ahlul ilmi kepada kita. Yang pertama, sabar yang paling besar itu sabar dalam masalah ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu yang paling besar. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar yang kedua. Dan yang ketiga, baru sabar yang ketiga, sabar dalam ujian dan musibah. Kenapa sabar dalam ujian dan musibah menempati posisi yang paling rendah, buncit, dan mendapatkan pahala yang paling kecil di antara sabar-sabar yang kita sebutkan 2 poin yang pertama? Maka diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah. Beliau menyampaikan, ya wajar sabar dalam ujian itu menempati pahala yang paling kecil. Karena antum ketika mendapatkan ujian, tidak ada pilihan bagi antum kecuali 2, ngambil sabar atau tidak sabar. Dan dua-duanya tidak merubah kondisi dan keadaan. Antum tiba-tiba mendapatkan telepon jam 1 malam, lalu kemudian dikabarkan di ujung telepon bahwasanya ibu antum meninggal dunia. Antum cuma punya 2 sikap hati. 1, sabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu pun ibu antum tetap meninggal dunia walaupun antum sabar. Yang kedua, antum bisa kemudian marah-marah, banting pintu, kemudian antum bergulung-gulung di atas pasir, mampu. Tapi itu pun kemudian tidak merubah keadaan. Dan yang kemudian diberikan pilihan cuma 2. Antum sabar, tidak merubah keadaan itu, walaupun antum mendapatkan pahala di sisi Allah, atau antum tidak sabar, itu pun tidak merubah keadaan. Makanya sabar di dalam menghadapi ujian itu sabar yang paling rendah dan paling buncit pahalanya. Lalu kenapa sabar di dalam melakukan ketaatan itu merupakan sabar yang paling besar keutamaannya? Dikatakan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi, iya. Karena sabar dalam ketaatan itu kita memiliki banyak pilihan yang berlimpah dan pilihan yang beragam. Tapi kita tinggalkan semua pilihan-pilihan itu untuk menempati satu perintah yang Allah berikan. Disitulah Allah itu memberikan keutamaan yang besar. Kenapa? Semakin banyak pilihan-pilihan yang antum bisa pilih dan antum tinggalkan itu karena Allah, lalu antum tetapi ketaatan itu, maka itu sabar yang paling besar keutamaan dan paling dicintai oleh Allah. Antum sholat subuh berjamaah lalu melanjutkan dengan kajian ilmu. Antum punya banyak pilihan sebenarnya. Antum pilihannya bisa sholat di rumah. Antum pilihannya bisa tidur dan kemudian mengundurkan sholat subuh antum sampai 5:30 lebih. Antum kemudian dalam keadaan pagi kemudian bisa di rumah santai-santai dulu. Karena kemudian antum memiliki jam kerja dari jam 7 sampai kemudian antum berangkat. Banyak pilihan. Tapi ternyata ketika kita akan melakukan ketaatan, kita tinggalkan semua pilihan-pilihan itu. Kemudian kita tetapi untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat subuh. Dan istiqamah kita terhadap sholat jamaah yang kita lakukan dan sabar. Maka sabar dalam ketaatan pantas. Kalau menempati poin yang pertama, sabar itu merupakan sabar yang paling dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Makanya kita akan fokus dalam 3 ini. Dan semoga waktunya cukup. Maka kita akan menerangkan sabar dalam taat itu dalam perkara apa saja. Sabar dalam meninggalkan larangan itu apa. Dan sabar ketika menghadapi ujian itu bagaimana kita kemudian memahaminya. Kita bahas yang pertama.
Sabar yang pertama diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi, ini muridnya dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Itu beliau menjelaskan pintu-pintu ketaatan itu banyak. Pintu-pintu ketaatan itu banyak. Dan ternyata kita diperintahkan dalam setiap ketaatan itu diperintahkan untuk sabar. Tapi dalam kesempatan hari ini kita tidak mampu untuk menerangkan semua pintu-pintu ketaatan yang membutuhkan sabar, kecuali kita terangkan 3 saja yang merupakan poin yang paling penting di dalam sabar kita, di dalam menjalankan ketaatan. Apa 3 poin yang kemudian kita pahami dari sabar yang pertama? Sabar. Dalam ketaatan yang kita betul-betul diperlukan untuk kemudian sabar, yang pertama, sabar. Yaitu adalah ketika kita menghadapi orang tua kita ketika tua dan sepuh. Nah, ini penting. Karena ternyata dalam kehidupan seseorang, kesolihan itu sangat tergantung bagaimana dengan tingkat baktinya seseorang itu kepada orang tua. Dan tidak ada kesabaran yang paling berat kata para ulama kecuali ketika menghadapi orang tua dan merawat orang tua ketika mereka telah berusia lanjut. Makanya Syekh Utsaimin sampai menerangkan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, antum punya orang tua umurnya 50 tahun, antum merawat orang tua itu, dengan ketika antum punya orang tua umurnya 80 tahun, itu beda pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Semakin rentah dan semakin tua, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang merawat orang tuanya dengan baik. Kesolihan pribadi itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seseorang itu kepada orang tua. Karena sesungguhnya syukur kita, Pak, tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita ini bersyukur kepada orang tua kita. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai kemudian menerangkan kepada kita, hunaka salasu ayatin la tuqbal wahidatum minha illa maqrunatum biqariniha. Ada 3 ayat yang pengamalan dari 3 ayat ini tidak akan diterima sampai kita mendatangkan 3 ayat penyertanya. 1, sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita membayarkan zakat. Makanya kita selalu mendapati perintah di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Sholat dan zakat itu bergandengan terus. Yang kedua, syukur kita, taat kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kemudian taat kita kepada Rasul. Makanya kemudian selalu bergandengan atiullah wa atiur Rasul. Dan yang ketiga, kemudian Ibnu Abbas itu berkata, syukurnya manusia kepada Allah ditutup pintu langit tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak ada hajat untuk menerima syukurnya manusia sampai manusia itu bersyukur terlebih dahulu kepada ibu dan bapaknya atas segala usaha dan pengorbanan yang telah mereka berikan ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Ini di antara perkara di dalam sabar. Makanya kita dapatin, Pak, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum Allah membalas di akhirat kecuali kebaikan kepada orang tua. Allah bayar kontan, cash di dunia sebelum Allah menyempurnakan nanti di akhirat. Sebagaimana kata Rasul, tidak ada kejahatan yang Allah bayar kontan di dunia sebelum Allah membayar kejahatan itu dengan adab yang pedih di akhirat kecuali kejahatan kepada orang tua. Makanya sampai kita dapatkan anak-anak kita pun hari ini itu kalau kemudian kita perhatikan anak-anak itu cermin dari bagaimana sikap kita kepada orang tua kita dulu. Makanya sampai Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala menyampaikan itu kepada kita. Man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu. Wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Sampai kemudian Wahab bin Munabbih itu menerangkan kepada kita, siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, maka kemudian Allah itu akan memberikan kepadanya anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Dan siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya dulu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya anak yang juga tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Makanya kalau kita, Pak, hari ini ngelihat anak-anak kita tidak sabar sama kita, suruh nutup pintu, tiba-tiba kemudian marah dan ngomel gara-gara hanya untuk melaksanakan perintah sederhana nutup pintu. Jangan buru-buru nyalain anak. Jangan-jangan dulu kita tidak sabar sama orang tua kita, disuruh untuk nutup pintu pun kita marah dan membentak orang tua kita. Allah bayar kontan cash. Ketidaksabaran kita dulu menghadapi orang tua dibayar oleh Allah kontan dengan ketidaksabaran anak kepada kita. Makanya Tsabit Al-Bunani salah satu ulama terdahulu sampai pernah melihat kejadian nyata. Bagaimana kemudian beliau di tengah pasar. Lalu kemudian beliau ketika berada di tengah pasar melihat ada seorang anak menampar ayahnya. Maka kemudian Tsabit Al-Bunani marah melihat kejadian itu. Dia mendatangi anak itu.
lalu akan ditampar balik kemudian anak itu oleh Sabit. Kenapa? Karena Sabit melihat orang tuanya yang ditampar itu diem ketika melihat anak itu menampar dia. Maka ketika kemudian Sabit Al-Bunani akan menampar anak itu, orang tuanya, ayah yang ditampar itu menahan tangannya Sabit Al-Bunani dan berkata, dakhu, biarin aja. Kemudian Sabit Al-Bunani mengatakan, muridnya Hasan Al-Basri ini kemudian berkata, dia menampar kamu di tengah pasar. Orang tuanya berkata, tidak apa-apa, ini adalah hutang yang saya harus bayar. Karena dulunya saya nampar orang tua saya di pipi persis sebagaimana anak saya hari ini menampar saya. Disitulah kita paham. Inilah Pak, di antara bentuk kesabaran yang hari ini hilang. Terutama saya mengingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang baru belajar. Kadang-kadang kita mendapati pola-pola ikhwan ketika baru menyentuh majelis ilmu. Lalu ternyata kemudian majelis ilmu yang kemudian dia ikuti tidak membentuk bagaimana sikap yang baik terhadap orang tuanya ketika orang tuanya belum memahami sebagaimana yang dia pahami. Tidak sabar. Padahal kesabaran ini penting atau tidak? Penting. Bahkan sampai urusan jihad pun Pak, itu tidak bisa memasukkan orang ke surga kalau kemudian orang itu melakukan jihadnya disertai dengan durhaka kepada orang tua. Karena besarnya kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang anak. Dan dibutuhkan sikap sabar. Makanya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, ada sebuah tempat di depan surga yang disebut dengan A'raf. Tempat itu adalah tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh di jalan Allah. Tetapi dia tidak bisa masuk surga sebagaimana teman-temannya sudah masuk ke dalam surga. Ibnu Abbas kemudian memberikan komentar tentang tempat itu sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Tempat itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad. Meninggal dunia dalam peperangan. Darahnya menetes dalam peperangan itu, tetapi kemudian dia disertai dengan sikap durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Karena darah yang menetes diharamkan oleh Allah untuk mampu dilahap oleh api neraka. Tapi dia nggak mampu untuk masuk surga. Kenapa? Karena sesungguhnya surga tidak mungkin dilewati sama orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ibunya meninggal dunia nangis betul. Yabki bukaan syadidan. Ditanyakan kepada Ibnu Umar, lima tabki ya Umar, ya Ibnu Umar. Kenapa kamu menangis semacam itu wahai Ibnu Umar? Kemudian Ibnu Umar kemudian menjawab, iya, karena pintu tengahnya surga tertutup. Dan pintu tengahnya surga itu pintu yang paling indah. Semenjak menutup mata ibuku, maka pintu tengahnya surga tidak lagi terbuka kembali. Disitulah kita mendapatkan sabar yang pertama Pak, sabar ngadapin orang tua. Makanya yang namanya anak laki-laki, berapapun anak antum, berapapun istri antum tidak pernah berubah bahwasanya antum tetap anak laki-laki. Dan tidak ada pintu surganya bagi anak laki-laki walaupun antum statusnya menjadi suami bagi seorang istri dan bapak dari 10 anak. Yang namanya anak laki-laki itu tetap anak. Karena kadang-kadang kita mendapatkan ada seorang anak tidak pandai membalas kebaikan yang diberikan orang tua. Padahal air susunya ibu harus dibales. Keringatnya bapak harus dibales. Allah tidak ada hajat Pak nerima syukurnya kita. Kita nampuk dada dan berkata saya bersyukur samamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kemudian orang tua kita, ibu kita meneteskan air mata. Bapak kita kemudian berkalang dalam sedihnya. Allah tutup pintu langit dan Allah tidak ada hajat untuk menerima syukur kita. Sampai bersyukur kita kepada orang tua kita. Ini penting banget. Pintu tengahnya surga yang paling indah itu ibu. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Ibnu Abbas kembali. Dia habis membunuh, minum khamar, berzina. Datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, dengan apa aku bisa kemudian menghapuskan dosaku yang sedemikian besarnya. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, afika umun misikah hidup ibumu? Enggak, matat ummi, ibuku telah meninggal dunia. Terdiam itu Ibnu Abbas. Lalu berkata, hidup itu kemudian bibimu hidup. Maka berbaktilah kepadanya untuk mengganti baktimu kepada ibumu. Moga-moga dosa-dosa besar yang kamu lakukan terhapus dengan baktimu kepada ibumu ketika kamu menyertai keburukan dengan kebaikan. Itu dengan berbakti sama orang tua Pak. Makanya Masya Allah, sampai kemudian Syekh Turaifi saja, Syekh Arifi itu kemudian menjelaskan kepada itu tentang sebuah kisah nyata. Kisah nyata yang disampaikan oleh beliau adalah beliau pernah mendapatkan ada salah satu jamaah yang datang kepadanya nangis dia dan berkata, ya Syekh,
sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar banget. Apa dosa besar yang kamu lakukan? Orang itu kemudian menceritakan pengalaman pahitnya dalam dosa itu kepada syekhnya. Saya ini pernah, bapak saya tinggal bersama saya. Tinggal sama saya. Ketika kemudian beliau tinggal sama saya, maka kemudian tinggal di satu rumah dengan saya. Ada sebuah kamar. Karena bapak saya semakin sepuh dan semakin tua, banyak sekali makanan yang tidak habis, minuman yang kemudian jatuh. Lalu kemudian menciptakan bau yang tidak enak, yang menyengat yang keluar dari kamarnya. Aku tidak sabar. Lalu kemudian aku berpikir bagaimana bisa ngeluarin bapak saya ini dari rumah saya ini. Kemudian dia punya rumah yang besar, Pak. Di dalam rumah itu ada gudang di depan garasinya. Kemudian dia mengatur cara bagaimana kemudian bapaknya dipindah ke gudang itu. Gudang itu dibersihkan sama dia. Dialih fungsikan untuk menjadi kamar. Kemudian dia berbohong dan berdalih kepada bapaknya. Pak, kalau bapak di sini di dalam rumah ini, bapak nanti akan kebisingan dengan suara anak-anak. Bapak keluar aja, bapak pindah aja ke kamar depan. Tenang, hening. Jadi bapak tidak perlu dengar suara tangisan cucu-cucunya yang rewel ketika minta sesuatu. Namanya bapak. Rela dikasih empedu supaya anaknya itu makan hati. Kemudian bapaknya menganggukkan kepala untuk tanda setuju. Padahal bapaknya tahu itu gudang. Pindahlah bapaknya ke depan. Ketika bapak saya pindah ke depan, maka kemudian bapak saya kemudian menjalani hidupnya. Tiba-tiba pembantu itu memberikan laporan kepada saya, Pak, banyak piring pecah, Pak, banyak gelas pecah. Karena banyak ditendang oleh bapak secara tidak sengaja ketika penglihatannya semakin berkurang. Bukannya saya sabar menghadapi bapak saya yang tua renta kayak gitu, Ustaz, Syekh. Maka kemudian saya malah berkata kepada kemudian pembantu, sudah ganti saja piringnya dengan piring plastik, gelasnya diganti dengan gelas plastik. Pembantunya nyetujui, digantilah itu piring itu dengan piring plastik, dengan gelas plastik. Sampai singkat kata, singkat cerita, kemudian akhirnya meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah nguburkan, kemudian itu beberapa hari, dia ingin kembali untuk mengalihfungsikan kamar itu kembali menjadi gudang. Dialihfungsikan kembali menjadi gudang. Maka kemudian ketika dibersihkan, hari libur, anak-anaknya dia ikut, cucu dari sang kakek yang meninggal dunia itu. Maka ketika anak-anaknya ikut, maka kemudian anak-anaknya itu ngambil gelas plastik, piring plastik diambilin. Sang bapak berkata, Dakhu, tinggalin nak, itu piringnya piring kotor, bekasnya kakek. Di situ ada najis, di situ ada kotor, itu kemudian gelasnya gelas kotor, jangan dibawa. Allah yang menggerakkan lisan anak-anak yang masih bayi, yang belum genap berusia 10 tahun. Anak-anak itu kemudian berkata kepada bapaknya, enggak, kami akan simpan piring ini, kami akan simpan gelas ini. Nanti kalau Abi sudah tua kayak kakek, kami akan berikan piring plastik dan gelas plastik ini. Syekh Uraifi yang menyampaikan melalui salah satu materi khutbahnya. Disitulah kita dapat, Pak. Makanya kesabaran kita, tidak ada kesabaran yang paling penting itu kecuali apa? Sabarmu menghadapi orang tua itu ketika hidup. Makanya sampai Rasulullah SAW itu berkata, Ragima anfun man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, celaka banget orang yang mengetahui bapak dan ibunya ketika tua dan renta, tapi dengan itu tidak bisa masuk surga. Makanya ada sebuah kejadian di Saudi, siaran langsung. Ada seorang penelpon, kemudian dia ngontak salah satu syekh ketika kemudian sedang menanyakan satu hal. Kita tahu, Pak, acara di Saudi itu kan acaranya fatwa dari para ulama siaran langsung, kemudian bertanya langsung kepada ulama. Ada salah satu penanya yang langsung kemudian bertanya pada saat siaran langsung, di YouTube masih ada. Pada kemudian acara itu kemudian sang penelpon kemudian di ujung teleponnya berkata apa? Syekh, sesungguhnya saya ini punya persoalan. Orang tua saya itu numpang sama saya. Baru ngomong gitu, syekhnya kemudian memotong. Karir as-soal, tolong diulangi pertanyaannya. Orang tua saya itu numpang sama saya. Ya bi, ma'al usrah. Kemudian syekhnya berkata, karir as-soal, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Kemudian sang penelpon itu kemudian mengatakan kembali, ya syekh, anak ini punya persoalan. Yaitu dimulai dari sebuah keadaan orang tua saya itu numpang saya. Kemudian syekhnya setelah 3 kali mendapati penelpon itu mengulang-ulang kata, syekhnya berkata, akhta'ta fis soal wala tastamir fis soal.
Kamu salah nanya, tidak usah dilanjutin pertanyaan kamu. Bukan orang tuamu yang numpang, tapi kamu yang numpang sama orang tuamu. Kemudian dia menyebutkan hadis dalam riwayat Bukhari, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu dan milik bapakmu. Disitulah kita paham. Makanya inilah yang menjadikan kita hari ini, kalau kemudian sebagian dari antum masih punya bapak, kemudian masih punya ibu, tidak ada pintu surga yang paling indah yang membutuhkan kesabaran kita untuk berjalan di atas ketaatan, kecuali yang pertama itu apa? Sabar sama orang tua kita. Karena sesungguhnya di antara kebaikan hidup seseorang itu adalah ketika sabar. Makanya sampai Allah itu membedakan antara orang kafir dan muslim dalam banyak hal. Tapi tahukah antum, ada satu posisi Allah tidak pernah bedakan antara muslim dan kafir. Kapan? Ketika posisi mereka itu menjadi orang tua, Pak. Ketika antum punya orang tua kafir misalkan, naudzubillah, kalaupun terpaksa kita punya orang tua kafir, kedudukan orang tua kafir sama persis sebagaimana kedudukan orang tua muslim, kecuali satu saja. Kalau mereka memerintahkan kepada kekafiran, kita tidak boleh taat. Yang lainnya sama persis. Kenapa Allah sampai samakan kedudukan orang tua kafir dan orang tua muslim bagi kehidupan sang anak? Karena Allah zat yang paling tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu dan seorang bapak ketika telah memiliki anak. Makanya sampai Imam Adz-Dzahabi nerangin, sampai anak yang kafir pun ketika dia berbakti sama orang tua yang kafir, itu Allah bedakan dengan anak yang kafir yang tidak berbakti sama orang tuanya yang kafir. Jadi kalau ada anak nih kafir, kemudian bapaknya kafir, tapi anak ini berbakti sama orang tuanya yang kafir, Allah bedakan kemudahan hidupnya daripada anak yang kafir tapi tidak taat kepada orang tuanya walaupun juga sama-sama kafir. Kenapa? Karena Allah ingin membalas anak itu hanya di dunia, walaupun di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Makanya saya pernah mendapatkan broadcast salah satu etnis tertentu, non-muslim, etnis Cina, itu pernah membuat sebuah tulisan panjang lebar tentang kondisi dia bersama dengan para teman-temannya sesama pengusaha. Orang kafir ini, orang Cina ini, kemudian non-muslim ini kemudian nulis, aku lihat teman-temanku yang berhasil dalam masalah bisnisnya, sukses, sampai kemudian mendapatkan kemudahan, rata-rata kemudian proyek-proyeknya berjalan lancar. Tidaklah aku mendapati teman-temanku rezekinya kayak raja, kecuali karena aku mendapati mereka memperlakukan orang tuanya itu kayak raja. Sebaliknya ketika aku mendapati teman-temanku, yang mana orang teman-temanku itu kemudian terlilit utang, banyak masalah, bangkrut usahanya, tidaklah aku mendapati bahwasanya mereka ketika kemudian rezekinya hancur-hancuran, kecuali aku mendapati mereka memperlakukan orang tua mereka kayak pembantu, maka Allah memberikan rezeki, maka mereka mendapatkan rezeki sebagaimana rezekinya pembantu. Nah, disitulah kita paham, sabar yang pertama kali sabar kepada orang tua. Makanya perhatikan, bagaimana kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia. Satu, solehkan diri kita, karena kesolehan anak membantu proses kebaikan orang tua kita di alam barzakh. Dua, banyak-banyak sedekah Pak atas nama orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, untuk membalas kebaikan mereka dulu ketika masih hidup. Tapi yang hidup dan masih mendapati kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya, pertama, sungguh wallahi tidak ada kebaikan hidup kita kecuali tergantung bagaimana kesabaran kita menghadapi orang tua kita.